Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Jaya, jaya, jaya. Ya, saya sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan mereka adalah tim tenis meja dalam rangkaian Porprov Kabupaten Sinjai Bulukumba ya. Beberapa hari kemarin dilaksanakan. Di sini saya bersama langsung Ketua PTMSI Kota Parepare Bapak Ibtu Sukri Abdullah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Wah, sehat, apalagi hasil dari Sinjai Bulukumba luar biasa. Ini tentu menambah percaya diri Bapak sebagai Ketua PTMSI. Alhamdulillah. Iya, kemudian saya perkenalkan juga di sebelah kiri saya ada Ade Rafli dari SMA Negeri 4 Parepare. Kemudian ada Zaki. Zaki saat ini semester 5 di Universitas Sumatera Utara. Nah, kemudian ada Kahfi. Ini juga sekarang kelas 2 SMA di SMA Ragunan. Kemudian ada ini dia adik putri kita yang sangat luar biasa di detik terakhir ya, penentu kemenangan Parepare. Ada Akifa Naila yang sekarang sudah di kelas 3 SMP. Ini masih kelas 3 SMP. Kemudian ada Feby yang sekarang juga di mana? IAIN Parepare. Nah, yang pertama Pak, kemenangan yang didapatkan ini ingin dipersembahkan kepada siapa Pak? Silahkan. Ya, terima kasih banyak. Ya baru-baru ini kita telah mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Selatan. Ya. Alhamdulillah kita menghasilkan hasil yang cukup membanggakan untuk Kota Parepare. Ya. Ya. Dari 7 kategori yang dipertandingkan di tenis meja, alhamdulillah kita semua menjadi yang terbaik lah. Luar biasa. Dan tentunya ini bukan kemenangan PTMSI semata, tetapi kemenangan warga Kota Parepare. Bukan Warga begitu, Kota Pak? Parepare. Iya. Betul. Oke. Kemudian apa yang menjadi kiat Bapak? Ini kan seperti tadi sebelum kita membuat rekaman ini kita sempat berbincang bahwa berkaca dari kegiatan serupa di masa lalu di Porprov sebelumnya, Pak Ketua. Ya. Tentunya itu ada motivasi tertentu dari Pak Ketua sehingga memaksimalkan untuk pembinaan. Seperti apa yang dipersiapkan oleh Pak Ketua? Iya. Jadi memang betul sekali dari segala sesuatunya yang kita laksanakan. Kalau persiapan memang bagus, mantap, maka insya Allah hasil juga akan maksimal. Ya. Begitupun yang kami lakukan dilaksanakan di PTMSI selama kurang lebih 1 tahun ini. Memang kita khusus untuk atlet-atlet kita ini kita memang genjot. Ya. Baik itu fisik, teknik, kemudian yang paling terpenting mental mereka yang kita bentuk. Karena sebagai atlet itu kalau tidak ada mental meskipun skillnya luar biasa, tapi kalau tidak ada mentalnya itu pasti akan down pada saat mereka bertanding. Berarti ya, faktor mental menjadi bagian penting. Mental ya segalanya lah. Oke. Kemudian oh ya, sebelum saya lanjutkan ini kita masih ada kurang 1 orang putra nih. Siapa nih Pak Ketua? Masih ada Aditya. Aditya. Ada kegiatan di Makassar. Ada kegiatan. Ya. Kemudian ada Rama. Ada Ramawati ke Makassar juga. Ramawati juga ada kegiatan kuliah. Ya. Kemudian satu lagi putri. Nur Hikmah. Nur Hikmah. Ya, jadi ini kita di sela-sela kesibukan mereka sekolah, di sela-sela kesibukan mereka mungkin beraktivitas, tetap menjadi fokus bahwa tenis meja ini tidak membebani mereka, baik itu di bekerja. Jadi mereka di sela waktu mereka bisa mengatur waktu seperti itu ya, Pak ya. Baik. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk berdiskusi. Ini saya ke Rafli dulu nih. Ya. Rafli, boleh dipegang mic-nya Rafli. Ini Rafli kelas berapa sekarang? Udah kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Ini kemarin dapat emasnya di kelas yang mana ini? Bergu, ganda putra itu aja. Bergu dan ganda putra. Nah, apa yang Kahfi rasakan setelah mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang kemarin ini? Ya bangga karena baru kali ini mendapatkan 2 emas di kategori bergu dan ganda putra. Dan itu juga tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur seperti ya. Oke, Rafli, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman bahwa olahraga tenis meja itu seperti apa coba? Olahraga tenis meja itu sangat asik dan sangat merangkul yang ingin datang ke sini untuk latihan. Apa target Rafli di tenis meja? Insya Allah nanti target prapon.
Oke, ini harus tentu dibarengi dengan latihan dan kerja keras. Oke, kita ke yang satunya lagi ini Kakak Zaki. Kakak Zaki, apa kabar Abang? Ini Abang nih panggilannya. Baik, baik. Baik ya, ini sekarang semester 5. Ini rekaman ini teman-teman saya buat juga menjelang Kakak Zaki ini balik ke tempatnya. Ya. Iya, Kakak Zaki, apa yang memotivasi Kakak Zaki sehingga Abang Zaki ini untuk tetap membela Parepare gitu, Abang Zaki? Karena saya dulu pernah sekolah di sini. Terus Di mana? di SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Parepare. Terus di sini lingkungan untuk tenis mejanya bagus. Oke. Merangkul. Sama pengurusnya juga. Sama Pak Ketua utamanya pasti melihat bibitnya Zaki dan kemudian Zaki merasa bahwa pembinaannya maksimal untuk Zaki. Oke, kemudian prestasi yang Zaki kemarin di kelas yang mana Zaki? Di Bergu. Bergu Putra. Targetnya Zaki ini kan semester 5 nih, mungkin usianya mungkin sudah ya, masih bisa untuk kemana nanti kira-kira? Prabon. Prapon juga. Oke, kita doakan ya teman-teman. Amin. Untuk Zaki tetap berprestasi. Kemudian kita ke Kakak Kavi. Ini Kakak Kavi juga sekarang ini ternyata meskipun posturnya lebih tinggi dari Abang Zaki, tetapi ternyata kakak kita ini masih kelas 2 SMA ya, kelas 2. Benar. Nah, ini kan Kakak Zaki ini mulai belajar tenis mejanya sejak usia berapa sih sebenarnya? Sejak kelas 1 SD. Kelas 1 SD teman-teman. Jadi pembinaan olahraga memang harus dari awal ya. Kemudian prestasi apa yang selama ini Kavi sudah dapat sih dari tenis meja? Alhamdulillah udah banyak sih. Sudah banyak. Yang terakhir ini di Terakhir juara 1 junior se-Indonesia. suara se-Indonesia junior, dan di usia yang masih terbilang muda ya untuk masih panjang perjalanan Kavi ke depan. Target Kavi untuk selanjutnya Insya Allah kedepannya pengen main di Olimpiade. main di Olimpik. Oke, dan itu kita tentunya sangat berharap ada putra Parepare yang saat ini masih sementara serius juga dengan olahraga tenis meja. Kita doakan bukan hanya mewakili Parepare Sulawesi Selatan, bisa mewakili Indonesia. Kita doakan ya teman-teman. Amin. Oke, kemudian saya beralih ke teman kita yang Putri. Nah, Putri ini kemarin saya sempat menyaksikan seperti apa rasanya Nela menjadi orang terakhir untuk memperoleh emasnya gitu. Ya tegang ya. karena kan kalau kalah udah perak. Terus pasti sangat bangga, senang karena bisa menjadi penentu untuk mendapatkan medali emas. Iya. Perasaannya Naila pada saat di akhir skor yang kemarin skornya krusial ya. 9 berapa gitu kan? Ya. Kaku atau gimana? Itu yang kita ingin rasakan ini sekarang. Ya hanya enjoy seperti ya? biasa, anggap latihan. Oke. Kayak beda 1 poinnya tidak beda jauh, tidak tertinggal. Iya. Anggap bukan masalah dengan poin, tetapi tetap fokus dengan bermain yang terbaik seperti itu. Oke, kemudian teman-teman, Naila ini masih kelas 3 SMP di SMP Negeri 2 Kota Parepare. Saya sempat ulik-ulik adik kita ini dari TK Islam Bandar Madani, kemudian dari SD Negeri 5, kemudian ke SD berapa? SD 43. SD 43, kemudian sekarang di SMP Negeri 2 Parepare. Dan saya juga sempat mencari referensi tentang adik Naila ini, nilai rapornya tidak jauh-jauh amat ya. Ini menjadi ini Pak Ketua. Jadi ternyata di PTMS ini adik-adik kita dibina tetapi tetap fokus dengan pembelajaran sekolah. Jadi ini adik-adik kita ini masih sementara dalam proses pembelajaran yang mungkin prestasinya tidak terlalu maksimal di akademik, tetapi mereka juga ya 10 besar begitu ya. Kiatnya Naila, sekali lagi kiatnya Naila ini menjadi salah satu putri terbaik di Parepare di bidang olahraga. Kiatnya Naila membagi waktu antara olahraga yang digeluti sekarang ini dengan pendidikan yang Naila lakukan. Ya, kiat saya kalau pulang sekolah sempatkan untuk langsung istirahat karena sorenya nanti mau latihan lagi. Fokus latihan. Belum kalau fisiknya harus bisa efisienkan waktu. Ya. Oke. Terus ya fokus. Kalau sedang belajar fokusnya di belajar. Kalau sedang latihan fokus di latihan. Oke. Kemudian ada Kakak Feby nih. Kakak Feby sekarang di IAIN Parepare. Jurusan apa? Jurnalistik. Oke. Semester berapa sekarang? 9. Semester 9. Oh, di semester akhir teman-teman. Tetapi masih tetap bisa fokus juga di tenis meja. Baik. Nah, di tenis meja ini Kakak Feby,
kira-kira perasaan apa yang Kakak Feby rasakan menjadi bagian dari tim PTMSI dan menyabet 7 emas sekaligus? Tentunya saya pribadi sangat merasa senang dan bangga sama teman-teman tim karena telah bekerja keras di Proprov ini, apalagi saya umur saya udah terakhir ini mengikuti Proprov. Terakhir, tetapi bisa memberikan yang terbaik untuk Parepare. Baik, saya mau ke Kakak Kavi dulu sebelum Pak Ketua nih. Kakak Kavi, apa yang Kakak Kavi rasakan dengan pola pembinaan yang dilakukan oleh PTMSI Parepare kepada Kavi sendiri dan juga kepada teman-teman yang lain? Ya, yang kami rasakan sekarang Iya. ini, ya pertama-tama lebih salut kepada ketuanya sih yang sekarang. Padahal kan beliau ya mungkin sering tegas gitu kan. Saya pernah melihat di salah-salah latihan harus ada yang push up gitu karena ada yang tidak disiplin. Seperti bagaimana? Justru itu malah bikin memotivasi kami semua. Oh, justru itu menjadi semangat lagi motivasi. Iya. Dan itu malah itu bukti tanda sayang ya. Tanda sayang. Bukti tanda sayang justru karena diperhatikan teman-teman. Perhatikan benar. Kemudian targeting dari pengurus PTMSI itu bagaimana? Apa itu membebani atau justru menjadi motivasi? Sangat memotivasi. Sangat memberi motivasi ya. Oke. Kemudian ke Pak Ketua. Ini Pak Ketua, ini menemukan bibit-bibit. Ini kan selain tentunya kepengurusan PTMSI, manajemen PTMSI Parepare ini sudah luar biasa. Namun upaya untuk mendapatkan bibit atlet juga tentunya bukan hal yang mudah, Pak Ketua. Kira-kira bagaimana trik kiat yang dilakukan oleh Pak Ketua PTMSI bersama manajemen PTMSI untuk menemukan bibit dan bisa membina mereka? Ya, jadi betul sekali. Jadi kami dari pengurus PTMSI Kota Parepare ya sangat berterima kasih kepada adik-adik semua atlet yang telah berjuang kemarin di Forprov. Ya. Berkat ya maksudnya organisasi di PTMSI ini saya sampaikan sebenarnya tidak bisa sukses tanpa ada dukungan dari berbagai pihak, terutama rekan-rekan pengurus PTMSI yang sangat mendukung saya selama menjadi ketua kurang lebih 1 tahun. Ya. Alhamdulillah ya berkat kerja keras kita semuanya kompak, kemudian semangat dan terus memotivasi adik-adik kita untuk tetap memacu untuk latihan setiap hari. Yang terpenting memang kita tanamkan untuk adik-adik memang dari pertama itu disiplinnya mereka. Karena kalau sudah disiplin, segala sesuatu yang kita perintahkan, kita instruksikan, mereka pasti ikut. Ya. Sehingga alhamdulillah ya itu berkat persiapan yang bagus sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Iya, karena luar biasa sekali nih Pak. Dari kemarin di Porprov sebelumnya jangankan perak mungkin dapat perunggu ya. Ya, dapat perunggu waktu 2018 dan ini justru sikat habis. Ya, langsung ke 7 emasnya yang didapatkan. Kemudian Pak Ketua, ini tentunya juga PTMS ini berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar. Ya. Baik itu untuk pertandingan ya, seperti kemarin dengan BNN. Ya. Dengan pihak-pihak seperti yang mana Pak Ketua yang sudah berkolaborasi sehingga PTMSI Parepare ini tetap lebih eksis lagi Pak? Jadi kami dari PTMSI memang selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak instansi yang terkait yang selama ini mendukung kami PTMSI Parepare sehingga bisa mengikuti event-event nasional ya. Jadi bukan saja regional tapi sudah ke tingkat nasional. Dan kemarin ada internasional juga ya. Saya sempat ikuti ada di Bali. Adik Kafid, Naila sudah mengikuti event internasional kemarin di Bali. Di Bali. Smash on Rocks. Ya, dan itu menjadi portofolio lagi kepada mereka bahwa pengalaman bertanding internasional itu seperti ini. Kemudian yang terakhir nih Pak, agenda PTMSI Parepare dalam waktu dekat ini. Jadi dalam waktu dekat adik-adik kita ini akan mewakili Sulawesi Selatan dalam event Liga Tenis Meja Remaja di Jakarta tanggal 27 sampai 29 November ini. Kemudian tahun depan kita rencananya untuk mengikuti Prapon dalam rangka persiapan PON di Sumatera Utara tahun depan. Oke, dan kita doakan Parepare mewakili Sulawesi Selatan. Insyaallah. Teman-teman, adik-adik yang hadir di sini semakin giat berlatihnya. Dan tentunya kita juga dari Parepare mungkin kita tidak bisa membersamai mereka di lapangan, tetapi doa, motivasi dan tentunya dukungan kita kepada mereka sehingga
PTMSI Parepare khususnya dan juga olahraga yang ada di Kota Parepare ini, mereka ini adalah satu keluarga. Meskipun beda ibu, beda bapak, tetapi di PTMSI ini ada motivasi bahwa kita adalah satu keluarga. Jadi dimarahi, dihukum, itu bukan menjadi bagian yang membuat kita jadi kecil, malah justru jadi motivasi. Ya. Baik, terima kasih banyak De Rafli, Zaki, Kahfi, Pak Ketua, De Naila, dan Ade Febi telah menyempatkan waktu untuk saya sita waktunya di sela-sela latihan. Ini latihan mereka hampir setiap hari. Ini kemarin mungkin karena pasca dari Sinjai Bulukumba saja mungkin ada beberapa hari untuk pemulihan sebentar, tetapi mereka tidak akan berhenti untuk berlatih dan memberikan yang terbaik untuk Kota Parepare. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Ketua? Silakan. Baik, terima kasih teman-teman untuk menyaksikan video ini, dan doa dan dukungan Anda kami butuhkan untuk perkembangan olahraga di Kota Parepare pada umumnya dan juga tentunya pada khususnya untuk olahraga tenis meja. Saya Hasul Akbar, terima kasih, sampai jumpa.